Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih Pak. Kita ketemu lagi dalam Guest Galasta Universal Podcast, salah satu program unggulan di SMA Negeri 1 Sentolo Official Channel. Nah, seperti biasa, saya Oktina Utami akan menemani kalian hari ini. Untuk yang baru pertama kali mengklik video ini, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena kita punya banyak video-video yang menarik dengan tema-tema yang pastinya relate dengan kalian ya. Jangan lupa juga untuk menambahkan komentar kalau kalian pengen ada topik apa yang ingin dibahas oleh kita di acara guest ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita kenalan dulu yuk sama siapa saja yang sudah hadir di studio kita hari ini. Sebelum kita ke narasumber utama, saya mau memperkenalkan dulu yang sebenarnya kalian juga pasti sudah familiar ya dengan Pak Johan Wahyudi SPD. Halo. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sentolo bidang kesiswaan. Betul. Ya. Beliau ini nanti jadi apa ya Pak? Co-host atau narasumber atau bintang tamu atau apa? Co-host saja. Oh, co-host, baik. Ya, berarti beliau nanti akan membantu kita untuk ngobrol dengan narasumber utama kita hari ini yang tentunya sangat istimewa. Kita kedatangan. Iya Pak, suatu kehormatan loh. Bapak AKBP Ngadiran ya. Beliau ini adalah Kapolsek Sentolo yang di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk hadir di studio kita hari ini. Terima kasih kehadirannya Bapak. Sama-sama. Oke, hari ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Dengan tema yang pastinya menarik untuk disaksikan sampai akhir ya. Jadi nanti untuk teman-teman semua silahkan untuk stay tune karena nanti akan ada banyak hal-hal yang akan kita diskusikan yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Baik, karena kita sudah masuk ke acara inti, seperti acara resmi ya Pak. Dianggap resmi ya nggak apa-apa. Iya, kita mungkin perlu berikan sedikit disclaimer tentang topik apa yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi nanti kita sebenarnya ini topik sudah apa ya Pak? Sebenarnya klise atau sudah banyak dibahas, tapi umum. Saya yakin tetap akan menarik untuk bisa didiskusikan karena mungkin kita belum pernah untuk mendiskusikan secara spesifik kaitannya dengan kawasan Sentolo, kawasan yang Pak Ngadiran pimpin ya. Jadi ini kita akan membicarakan mengenai perundungan Pak, atau kekerasan di usia-usia remaja sekolah gitu yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah dan mungkin merambah ke aksi-aksi kriminalitas di jalanan itu di kalangan remaja seperti itu di Kulon Progo secara umum dan mungkin di kawasan Kecamatan Sentolo secara khusus. Baik, ini pertanyaan dari saya dulu ya Pak Johan ya. Iya betul, dari Bu Oktina dulu ya. Nanti mungkin Pak Johan bisa menambahkan. Oke. Baik, kalau yang pertanyaan saya pertama yang mungkin juga ini ditanyakan oleh teman-teman semua yang ingin kita klarifikasi ke Pak Ngadiran selaku Kapolsek Sentolo. Kalau pandangan Bapak mengenai hal ini yang tadi saya sampaikan mengenai maraknya kasus kekerasan atau perundungan atau yang berawal dari senioritas di lingkungan sekolah yang mungkin bentuknya mungkin sederhananya kayak geng-geng sekolah seperti itu dan merambah ke kriminalitas di jalanan, itu pandangan Bapak sejauh ini seperti apa Pak? Oke, jadi kaitannya dengan kejahatan jalanan ya. Dilakukan remaja Pak. Yang mungkin berawal dari lingkungan sekolah. Ya, jadi intinya memang kita dari pihak kepolisian selalu mengantisipasi. Kemudian juga sudah kita lakukan upaya-upaya lain termasuk juga penyuluhan di sekolah-sekolah baik itu tingkat SD, SMP, SMA ya, kita sudah berusaha memberikan pencerahan ataupun edukasi terhadap siswa-siswa agar tidak melakukan hal tersebut. Jadi sudah kita lakukan. Namun mungkin ini karena memang harus juga bersinergi dengan yang lain ya. Kerjasama dengan orang tua termasuk ya Pak ya. Artinya bukan hanya pihak polisi saja, tapi juga harus dengan mungkin pertama
pihak sekolah. Nah, kemudian orang tua, kemudian juga mungkin lingkungan, kemudian juga tokoh agama, semua harusnya berperan di situ. Sehingga apa yang sering terjadi, yang khususnya di wilayah kita, di wilayah Kulon Progo, kemudian juga lebih khusus di Sentolo dan juga mungkin di DIY ya. Ya, jadi kita memang berusaha untuk mencegah atau mengantisipasi jangan sampai kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi di luar atau sudah terjadi di luar, barangkali di luar maksudnya di luar Sentolo khususnya ya, mungkin di Pengase atau mungkin di Nanggulan, bisa juga di luar Kabupaten Kulon Progo ya. Jadi kita sudah mengantisipasi dengan kita sering melakukan penyuluhan-penyuluhan, edukasi kepada masyarakat. Namun demikian memang tentunya ini bisa berhasil kalau ada sinergitas. Iya, ya. Betul Pak. Ada sinergi dari pihak-pihak yang saya sampaikan tadi, dari pertama dari sekolah. Sekolah juga bisa memberikan penekanan-penekanan atau arahan yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga di rumah, tentunya peran orang tua juga sangat perlu. Jadi pengawasan terhadap anak-anak di usia sekolah kaitannya dengan hal tersebut sangat-sangat diperlukan. Ya, mungkin kalau contohnya mungkin pergi kemana, orang tua juga harus tahu. Harus tahu posisi harus anak, tahu posisinya dan juga harus dikasih waktu. Kemudian tentunya kalau sampai mungkin tidak pulang atau jam yang orang tua sudah tentukan, ditanyakan kemudian dicari. Dikaroke Pak ya. Dikaroke bahasanya. Jangan dibiarkan aja. Alah terserah wis cah gede iso mulih dhewe umpamanya seperti itu. Itu enggak boleh seperti itu. Dan ini juga sudah kita lakukan Pak di masjid-masjid. Kita ada ibaratnya ada program, bukan ibaratnya, memang ada perintah program kerjasama ya antara Safari Jumat. Kemudian kita punya nama judul itu Curhat Jumat. Ya. Kalau dulu kan kita monoton kita yang memberi arahan seolah kita ini yang paling jagoan. Sekarang bentuknya diskusi ya Pak di masjid. Sekarang bentuknya kita beri ada masukan dari masyarakat, ada pertanyaan kita akomodir, kita jawab. Seperti itu kita sudah lakukan beberapa bulan ya, yang terbaru ini programnya Kapolda baru ini. Jadi kita diwajibkan melaksanakan setiap Jumat curhat Jumat. Jadi mendengarkan curhatan-curhatan. Dan di situ juga selalu saya selipkan kaitannya dengan pemahaman-pemahaman, kemudian pengawasan terhadap anak-anak kepada khususnya pada orang tua. Ya, jadi kita sudah menyampaikan. Namun kembali kepada sinergitasnya itu. Kalau hanya orang tua saya pikir tidak akan berhasil. Tidak akan mampu. Apalagi hanya polisi saja. Kayak gitu. Jumlah polisi berapa dibandingkan apalagi di Sentolo kegiatan banyak, kemudian kita tidak bisa fokus ke satu hal saja. Kemudian dulu Pak, sekolahan kami sebelum adanya COVID itu ada kerjasama dengan kepolisian, itu program dari polisi dengan 2 polisi 1 sekolah itu dulu. Tapi kemudian terus adanya COVID itu kemudian berhenti. Kami berharap itu dilanjutkan Pak. Terus kemudian tiap Senin 1 bulan sekali Bapak polisi menjadi pembina upacara dulu waktu sebelum COVID itu. Pripun nih Pak? Nah itu masih berjalan Pak. Hanya mungkin barangkali gilirannya belum tiba di sini. Begitu. Dan kita juga selain dari Polres sudah ada program, itu baik Kabak, Kasat, itu semua menjadi pembina upacara. Termasuk juga di Polsek. Di Polsek itu baik nanti Kasat, Kanit Lantas, Kanit Bimas, Kanit Serse, Kanit Intel semua kita wajibkan untuk menjadi pembina upacara. Dan ini selalu kita koordinasikan kepada pihak sekolah untuk kapan sekolah menentukan, dan ini juga masih berjalan Pak. Kemudian untuk polisi 1 polisi 2 sekolah, 2 polisi 1 sekolah. Ini karena mengingat personil Pak. Personilnya terbatas ya. Personilnya jangankan 1 polisi, 1 sekolah 2 polisi, 1 sekolah 1 polisi saja masih susah. Apalagi anggota kita di Polsek Sentolo ini hanya beberapa saja. Kemudian kalau kita lihat kegiatannya luar biasa. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf apabila nanti belum gilirannya untuk menjadi pembina upacara di sekolah
mohon maaf. Oh, Tapi iya. sudah dijadwalkan dari Polres juga iya. pernah Oh kesini iya, loh. sudah. Ya. Sering kok Pak Ya. Pak Hasta itu sering kesini. Ya, makanya itu nanti tetap berkelanjutan. Hanya untuk program yang satu sekolah 2 polisi itu masih belum ada penekanan lagi Oh, iya. dari Kapolda. Oke. Karena itu kan program Kapolda yang lalu. Oh iya. Sebetulnya masih berkelanjutan. Cuman mungkin belum belum digerakkan kembali. Karena mengingat memang personelnya kurang. Kurang nih, terbatas. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan Pak, menyambung tentang tadi kenakalan remaja. Itu kalau seandainya ya ada siswa itu sudah melakukan pelanggaran, itu apakah ada pengaruhnya untuk mencari SKCK Pak? Ya. Misalnya ada, tidak sini sih, cuman saya mewakili siswa yang mungkin usia sekolah terus remaja kemudian usia sekolah. Tawuran gitu mempengaruhi Misalnya. untuk mencari SKCK untuk mencari kerjaan atau apa? Atau Monggo, Pak. studi lanjut. Iya. Oke, jadi tentu saja iya. Oh, Ya karena SKCK kan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ya, tentunya itu akan dicatat. Oh. Khususnya yang mungkin barangkali sudah melanggar pasal atau mungkin barangkali sudah masuk ke ranah pidana. Pelanggaran berat itu. Ya, kemudian sudah diproses. Ya. Kalau mungkin hanya nakal biasa tapi tidak dilanjutkan ke proses hukum, kemungkinan masih aman. Ya, mudah-mudahan tidak ada anak yang terlibat seperti itu sehingga nanti akan tentunya akan menghambat karir dia, mereka ya, Pak. masa depannya dia. Seperti itu. Harus dipikir 2 kali ya Pak ya siswa kalau jangan melakukan cuma pelanggaran. 2 kali, Lebih. 3 kali, 4 kali supaya tidak kejadian. Jangan sampai Jangan mendekat sampai. saja jangan sampai Iya, apalagi iya, terlibat gitu. Iya, iya. Intinya begitu. Berikutnya karena anak-anak siswa kami itu kan usia sekolah Pak, itu memerlukan informasi untuk mencari SIM itu bagaimana, karena ini sekarang Inovasi karena terbaru. sekarang kan sudah model online Pak, barangkali untuk mencari SIM Ada itu membuat pemencari ya kemudahan. istilahnya mencari enggak apa-apa lah. Membuat. Oh, membuat ya Pak. Mencari Itu- Mencari hilang. seolah-olah kayak barang hilang ya Pak ya. Ah. Itu bagaimana Pak caranya agar siswa yang melihat acara ini tuh bisa lebih mudah supaya lebih mudah. mudah untuk mengakses Iya. Oke, pembuatan SIM itu. jadi program untuk mencari atau membuat SIM Ya, itu sudah diperbaharui. Artinya selama Pak Kapolda Suwondo Nainggolan ini baru, jadi diwajibkan untuk masyarakat diberikan arahan dulu, diberikan pencerahan, artinya diberikan kisi-kisinya, Oh ya. ya, agar bisa lulus. Karena banyak memang keluhan. Jadi selama saya curhat Jumat juga ada pernah pertanyaan kayak gitu. Ya, jadi kok saya ini tes bolak-balik nggak lulus Pak. Nah, Iya. seperti bagaimana caranya? Jadi itu sudah diprogramkan oleh Kapolda ya. Jadi kita mempermudah pengurusan pembuatan SIM ya dengan cara ya tentunya diadakan pelatihan, diadakan Sosialisasi ya, Pak, ya. bukan hanya sosialisasi, pelatihan ya, diklat. Ya semacam Pendidikan itu. latihan. Kemudian itu juga bisa semua masyarakat bisa mengakses ke situ. Kemudian untuk SIM yang online juga sudah ada. Sudah ada ya. Aksesnya kemana Pak itu berarti? Aduh, kalau ini saya kurang paham. Berarti website. Tapi ada, nanti dicari link di Link. mungkin Oh, cari gitu. di YouTube ya. YouTube. Atau mungkin di Google, Google, ya. tanya Oke. itu pembuatan SIM online seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dicari. Jadi sudah ada program di Polres Kulon Progo ini untuk masyarakat yang mau ngurus SIM. Silakan komunikasi atau menghubungi Satlantas Polres Kulon Progo. Ya kalau mau mungkin mau membuat SIM, kemudian menghubungi Pak, saya mau buat SIM supaya saya segera lulus itu seperti apa Pak? Nah, silakan menghubungi Polres Kulon Progo di bagian Satlantas. Karena sudah ada Ya. pelatihan-pelatihan Ya, itu. caranya seperti apa, bagaimana, nanti silakan detailnya atau teknisnya itu kan yang tahu itu kan Kasat Lantas atau di Polres sana. Seperti itu. Kemudian mungkin tentunya nanti itu juga ada kerjasama dengan pihak lain, ya mungkin untuk mengkompulir ya bahasanya, mengkoordinir orang-orang yang atau anak-anak yang mungkin mau ngurus SIM, mungkin serentak dan lain sebagainya. Masal ya. Ya, Ya, seperti bisa itu. masal. Jadi intinya silakan masyarakat atau adik-adik yang mungkin masih
usia sekolah dan mungkin sudah 17 ke atas ya, untuk mengurus SIM silakan hubungi Polres Kulon Progo Satlantas. Nanti tanya, Pak saya mau cepat lulus bagaimana. Jadi jangan terpengaruh dengan apa jenenge suap menyuap. Ya, artinya ada maklar dan tidak usah lewat situ. Ya. Jadi kalau memang itu nanti bisa diakomodir, kemudian sama-sama ya, saya pikir semuanya akan dipermudah. Dan ini menjadi atensi Pak Kapolda. Oke. Seperti itu. Oke Pak Ngadiran. Kemudian satu kaitannya lagi dengan Pak. itu tadi Pak, karena kan kita juga tidak hanya di SMA Sentolo tapi mungkin sekolah-sekolah lain, dan ini sudah rahasia umum bahwa usia sekolah itu sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi, dan saya yakin bermotor. tidak 100% sudah memiliki SIM. Kaitannya dengan pertanyaan SIM tadi ya Pak Johannya. Saran dari Bapak ke Pripun. Itu perlu saya jawab itu. Perlu Mas. Oh perlu. Jadi gini, itu pun juga sudah sering kami lakukan ya di sekolah-sekolah, khususnya jangankan anak SMA ya, anak SD aja ada yang naik motor. Belum ada. Dan itu sudah pernah kita lakukan pembinaan ya, kita datangi ke sekolah, kemudian kita berikan himbauan segala macam, termasuk saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah agar lewat komite sekolah, kemudian dengan wali murid ya, orang-orang tua dikumpulkan, kemudian diberikan sanksi barangkali dari sekolah, karena yang bisa menentukan sanksi kan dari sekolah. Dari sekolah. Nah, nanti ada kesepakatan dengan orang tua. Tapi klasik Pak, jadi klise alasannya. Alasannya. Ya betul, jadi alasannya Pak, aduh Bapak saya orang sibuk. Yang mau nganter siapa? Ya lebih baik tak kasih motor tuh Pak. Nah, karena aktivitas saya juga pagi-pagi. Kan alasan klasik. Pakai kendaraan umum klise. Sekarang tidak ada. Itu kemarin juga ada terjadi. Iya. Kata-kata pertanyaan yang seperti itu. Jawaban saya tentunya ya seperti itu. Iya, harus pakai aturan. Jadi itu intinya kalau namanya anak di bawah umur itu kan memang secara undang-undang, menurut undang-undang belum dibolehkan. Memakai. Dan resikonya juga nanti siapa yang nanggung? Tentunya dia sendiri dan orang tua kan. Betul Pak. Nah, seperti itu. Belum lagi nanti kalau mungkin di jalan tabrakan dengan orang lain, akan melibatkan orang lain dan itu akan susah. Yang rugi tidak hanya dirinya sendiri ya Pak, orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah kita lakukan juga di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA pun kita sudah sosialisasi masalah itu. Kemudian juga mulai usia dini, ini saya promosikan juga nih. Iya. Gitu. Kebetulan di Polsek Sentolo ini kan saya bangun taman lalu lintas. Iya. Tujuannya itu adalah untuk mengedukasi anak-anak, memperkenalkan anak-anak kaitannya dengan berlalu lintas yang benar. Itu tadi kaitannya etika ya Pak ya. Baru mau saya tanyakan ternyata sudah terjawab. Saya tahu apa maksudnya arahnya kemana itu. Lihat wajahnya itu seperti Atakon ini. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah membuat taman lalu lintas. Tujuannya ya untuk mengedukasi anak. Kemudian bahasanya kan polisi sahabat anak. Ya, dari mulai usia dini kita sudah perkenalkan dengan cara berlalu lintas yang baik dan benar. Nah itu. Jadi di Polsek Sentolo kita sudah menyediakan dan ini terbuka untuk masyarakat manapun. Ya. Artinya bukan hanya di wilayah Kulon Progo, karena sudah beberapa kali dari wilayah Bantul, ya, dari Sedayu maupun dari Sleman itu sudah mengajukan izin ataupun ingin masuk ke taman lalu lintas untuk belajar bersama. Itu fungsi spesifiknya bagaimana Pak? Misalnya ada siswa kami yang terutama yang kelas 10 ya Pak. Kelas 10 itu kelas 1 SMA. Mungkin ingin ke sana. Ini ke sana itu apa yang akan mereka lakukan? Apa kan ya mereka dapatkan itu Pak? Ya, boleh. Jadi yang mereka dapatkan tentunya arahan-arahan kaitannya dengan berlalu lintas yang baik dan benar. Kemudian hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berkendara. Mungkin kurang lebih ya seperti itu. Kapasitasnya berapa siswa Pak? Kami punya 180 siswa untuk satu angkatan. Iya, untuk satu angkatan ya jangan. Polsek Sentolo kan sempit. Ya, nanti yang di tamannya itu. Oke. Itu ya monggo mungkin satu kelas digilir. Satu kelas dulu. Satu kelas berapa orang? 36. Itu cocok. Setengah gitu. Bisa gantian berarti ya. Iya, gantian. Jadi itu bisa kita peruntukkan juga untuk baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, boleh. Silakan nanti menyurat kepada kami. Kemudian nanti kita tentunya
kalau tidak pas dengan bareng kegiatan lain. Biar diatur jadwalnya. Ya, ini hari ini juga ada jadwal, iya. tapi kan kebetulan hari ini pas operasi keselamatan. Oh iya. Jadi anggota saya, anggota lalu lintas semua terlibat. Anggota saya kan minim. Nah, akhirnya saya suruh Kanit Lantas, saya suruh koordinasi dengan pihak sekolah karena hari ini memang belum bisa. Ada surat pengajuan hari ini jadwalnya. Oh iya. Nah, Oke, seperti Pak. itu. Nanti kita tindak lanjuti. Ya. Kemudian Pak, siswa saya itu banyak yang pengen seperti jenengan. Oh ya. Jadi kapolsek. Rekrutmen, Pak. Terus saran apa saking jenengan kangge para Kemarin penonton sudah yang ada sosialisasi di Kan TPK perlu, tapi highlightnya Pak Iya, secara iya. secara untuk garis besar. siswa-siswa yang kepengen daftar untuk terutama untuk tahun ini ya. Iya. Oke, jadi kemarin kan kita juga sudah merekrut, bukan merekrut ya, mengumpulkan anak-anak untuk sosialisasi di TPK. TPK hari Minggu kemarin. Ya, kebetulan itu juga saya kawal langsung, Ya. sampai di TPK saya. Dan tentunya anak-anak juga sudah memahami apa yang disampaikan, bagaimana teknisnya, bisa lulus seperti apa. Jadi yang menjadi asumsi masyarakat itu kan bayar polisi itu bayar, masuk polisi itu bayar. Padahal kalau kenyataannya sebetulnya tidak. Yang penting kita siap, anak-anak itu siap. Ya, Siap materi tes. siap semuanya Pak. Iya. Bukan siap uang loh ya. Ya uang mungkin sekedar untuk transportasi, untuk uang makan dan Bayar sebagainya. matre. Ya seperti itu. Jadi intinya dari mulai tes kesehatan baik, ya, kemudian ada tes psikologi lulus baik, ya, kemudian tes administrasi yang pertama. Administrasi itu ya tentunya dari surat-surat, mungkin kelengkapan termasuk ijazah, termasuk SKCK tadi. Rapot juga ya Pak, rapot sekolah juga. Kalau rapot mungkin tidak, ijazah mungkin ya. Jadi semuanya termasuk tes-tes itu semua lulus. Jadi tes perekrutan itu transparan Pak. Ya. Jadi begitu tes, sekarang ini tes, beberapa jam selesai langsung dimunculkan di komputer. Ranking. Nonton bareng ya Pak. Ya, semua akan bisa melihat hasil dari tes Nobar. saya itu seperti apa. Iya. Nah, itu ditampilkan di layar. Ranking sekian Ya, ulang. nah, nanti tinggal diumumkan karena ada kuota. Ya. Jadi ranking dari sekian tidak lolos. Bahasanya bukan tidak lulus tapi belum lolos. Belum lolos. Nah, Ranking seperti sekian sampai sekian melanjutkan. Ya, seperti itu. Itu setiap event tes. Langsung Ya. pengumuman ya. Ya, Oh, jadi transparan sekali ya. Baik dari mulai jasmani, kemudian kesehatan, psikotes, kemudian akademik, semuanya tesnya seperti Transparan itu. ya? Ya. Jadi seperti itu. Online ya, Pak. Berarti transparan Langsung. sekali nonton bareng gitu. Ya iya. Terus nanti Betul. Seperti itu. Paling tidak jadi kan yang harus pulang ke rumah tidak melanjutkan itu lego itu loh Pak. Ya. Oh saya memang nilainya jelek. Ya. Jadi yang nilainya jelek bisa tahu Oh. bahwa nanti ke depan tentunya saya akan perbaiki. Yang diperbaiki bagian Kelemahan mana? saya di Ya, Tes- kelemahan saya di mana? Misalnya, Tes apa? tes apa? Kalau memang keinginannya masuk polisi ya berarti kan harus diperbaiki. Iya, yang kurang-kurang tadi. Ya, yang diperbaiki untuk kedepannya bisa meraih ranking yang lebih bagus lagi. Mungkin begitu. Iya. Monggo Bu Oktina. Ya sudah komplit semua sih Pak. Tadi Apalagi sebenarnya tema barangkali? kita di awal kan tentang kekerasan ya. Ya. Tapi ternyata Pak Johan ada banyak titipan pertanyaan yang juga bagus dan sudah dijawab semuanya oleh Pak Ngadiran ya. Secara memuaskan. Ya. Kalau nggak puas ya. Ulang. Oke, sepertinya sudah lengkap nih Pak. Atau Jadi- boleh saya tambahkan sedikit? Oh, jadi silakan monggo. Kaitannya dengan kenakalan atau kenakalan anak. Nggih. Oh nggih. iya, jalanan ya memang itu. tema kita awalnya tadi Ya, itu. barangkali begini. Jadi anak-anak itu tanpa pengawasan orang tua, kebanyakan kan dia liar. Artinya karena tidak diawasi oleh orang tua, dia bebas kemana saja. Nah itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, pertama itu bisa jadi korban. Korban. Ya, yang kedua bisa jadi dia pelakunya. Pelaku utama. Nah, seperti itu. Jadi mohon kepada adik-adik ya mungkin yang masih sekolah, silahkan berfokus atau fokus pada pelajaran pada sekolah. Tidak usah aneh-aneh, tidak usah terpengaruh dengan geng-geng yang tidak perlu menurut saya ya. Cari eksistensi atau mungkin jati diri tidak perlu dengan seperti itu. Tunjukkan bahwa kita ini siswa yang baik dan kita punya cita-cita untuk ke depan. Betul. Yang bisa meraih itu kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Kita sendiri. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi, kalau anak-anak keluar malam itu bisa jadi korban, bisa jadi pelaku. Dan itu tentunya akan merugikan dia sendiri, baik korban maupun pelaku. Gitu? Dia sendiri dan juga orang tua. Kaitannya juga dengan SKCK tadi, Pak. Iya, wah itu kalau sudah kejebak SKCK wes. Nah, kalau sudah kena jadi pelaku, otomatis sudah ada catatan kepolisian. Catatan khusus. Ya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Mungkin barangkali ada yang lain. Nah. Saya speechless, Pak. Soalnya memang informasinya banyak yang baru ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi langsung dari narasumber ini tadi terpercaya. Iya, betul. Ya, sekali lagi terima kasih pada Pak Ngadiran. Nanti teman-teman pemirsa yang di rumah mungkin kalau misalnya ingin menanyakan sesuatu atau memberikan komentar bisa menambahkan di kolom komentar, walaupun tidak sekarang, nanti mungkin akan kita sampaikan ke Polsek Sentolo. Jadi nanti akan mungkin kedepannya kita akan ada program lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan, karena memang kalau dituruti pertanyaan untuk habis, ya? Polri itu tidak akan habis ya kita. Polri berarti jadi idola. Banyak hal yang pastinya ingin kita diskusikan terus gitu. Karena dekat dengan masyarakat. Tapi sayangnya kita ini sudah berapa menit ya, hampir setengah jam gitu Pak. Iya, terkait durasi, jadi sayang sekali kita harus menyudahi keasikan ini. Besok sambung lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi besok dalam kesempatan selanjutnya, Pak Ngadiran. Amin. Tapi Kapolsek yang berikutnya saya tidak tahu siapa. Karena saya sedikit lagi pensiun. Gitu. Iya, Pak. Tinggal berapa bulan? Habiskan bulan ini habis. Berarti jadi kenang-kenangan ini ya, Pak. Ini sebetulnya kepala sekolah kemarin yang minta. Jangan untuk kenang-kenangan podcast iya. Gitu. Oke, siap. Siapa takut. Oke, tapi terus dengan itu kita yang dapat manfaatnya. Oke. Karena memang topik kita berhubungan dengan kehidupan remaja ya, jadi walaupun tadi mungkin kita tidak terlalu banyak membicarakan mengenai perundungan, tapi udah kaitannya dengan itu ya, Pak. Tadi kekerasan di jalan, etika dan selanjutnya. Tadi juga kita sudah bicarakan mengenai sedikit tentang rekrutmen anggota Polri ya, yang pasti itu sangat dinantikan informasinya oleh teman-teman semuanya, karena kayak memang banyak sekali yang berminat. Iya, betul. Alhamdulillah kalau masih banyak berminat. Banyak, Pak. Kemudian ada solusi taman lalu lintas juga ya, Pak. Itu juga informasi baru untuk kami. Mudah-mudahan nanti satu-satunya. Nanti kita tidak lanjuti, Pak. Mudah-mudahan segera nanti kita bisa main ke sana dan pastinya memberi survei dulu. Ya, memberi referensi untuk anak-anak, karena memang yang jelas. Banyak yang sebelum atau sudah memiliki SIM pastinya mereka adalah pengendara baru, Pak. Jadinya informasi tentang etika berkendara itu juga belum 100% diketahui gitu. Jadi pastinya akan bermanfaat. Juga tadi ada informasi tentang apa ya, Pak, tadi terakhir, Pak? Mengenai informasi tambahan dari Pak Ngadiran tadi tentang sinergitas. Sinergitas. Yang paling penting itu adalah masyarakat, sekolah dan kerjasama Pak Polisi. Jadi saya tambahkan ya, kaitannya perundungan ini sebetulnya ya itu tadi. Sebetulnya kan kita harus bersinergi. Bisa ada perundungan itu karena ya memang mungkin kurangnya pengawasan orang tua, kurang komunikasi didikan, kurang komunikasi. Tapi kalau sudah sinergi antara orang tua, sekolah, kemudian lingkungan, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya, mungkin itu tidak terjadi. Karena pemahaman itu perlu. Anak-anak kan kebanyakan tidak tahu, hanya sok-sokan aja. Kayak gitu. Pengaruh teman. Ya, gitu. sok-sokan saya mau dianggap paling jago. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, bisa terrealisasi, sinergitas itu berjalan dengan baik ya, Pak ya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ngadiran atas kehadirannya, atas sudah berkenan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita, dan terima kasih juga untuk Pak Johan membantu saya hari ini. Suasananya jadi cair ya. Dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dari saya selaku pembawa acara, dan juga mungkin dari saya juga. Boten, Pak. Dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi di episode selanjutnya, di produksi-produksi selanjutnya dengan tema yang pastinya juga menarik. Gitu nggih, Pak? Ada tambahan dari Pak Johan? Cukup. Baik, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita ketemu lagi dalam episode
guest Galasta Universal Podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.